Seperti tanaman yang akan kering ketika tidak disiram dengan air. Begitupun apa yang saya alami bertahun-tahun yang lalu ketika saya mengalami kekeringan rohani yang berkepanjangan. Dan ironisnya itu terjadi ketika saya berada di dalam gereja dan tetap mengikuti pelayanan. Dalam kehidupan saya banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan, sehingga saya ingin melayani, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara saya harus melayani Tuhan. Dipaksa-paksa Bu Yenita, kamu bilang bahwa nanti aja lah yang berikutnya. Iya, ingat aku itu. Makanya sebenarnya ya memang terpaksa kok kita ikut dulu itu, karena ya gimana, orang nggak enak kan sama teman kalau disuruh-suruh gitu terus nggak ikut, ya akhirnya kan kita akhirnya ikut juga. Saya merasa membutuhkan sebuah komunitas yang membuat saya bisa keluar dari kondisi itu dan dapat bertumbuh secara rohani. Bu Oneng mulai besok sudah nggak bisa ikut lagi. Kemudian saat itu saya merasa kecewa dan saya marah. Karena apa? Karena kenapa sih mau belajar tentang Tuhan kok harus nggak ikut 3 kali, kok harus keluar kan gitu. Juga harus ngapalin ayat segala macam. Susah lah pokoknya itu. Iya. Untuk berkomitmen setiap minggu hadir selama sekian puluh pertemuan itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Apalagi di tengah hujan badai dan saya harus menembus dengan naik motor. Itu sebuah tantangan. Bu Tri kalau begitu berdoa sama Tuhan tentang mengatur waktu. Ternyata kita selesai. Iya. Sampai berbuah. Iya. Dan sekarang kita terlibat di pelayanan Nitaskana. Iya. Puji Tuhan, saya berhasil melaluinya. Nah, di Nitaskana ini saya boleh merasakan satu pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada salah satu pelajaran yaitu waktu teduh, di mana di situ saya mulai dipanggil Tuhan untuk mulai melakukannya dengan rutin, dan saya merasakan ada satu hadirat Tuhan yang boleh rasakan saya, hubungan saya dengan pribadi dengan Tuhan boleh saya rasakan, boleh terus terjalin. Saya senang dengan masukan-masukan yang saya dapat, ya. Terus saya mendapatkan pemahaman-pemahaman yang mendasar yang harus dimiliki sebagai orang percaya. 2 minggu yang lalu saya ngelihat Ventolin, obat saya kok utuh ya, waktu itu utuh. Suami saya bilang, loh Ning kamu udah nggak pernah sesek lagi ya sekarang? Dan iya ya, semenjak saya ikut Nitaskana kok nggak pernah ikut. Memang dulu sebelum saya ikut Nitaskana, saya sempat bilang sama Pak Budi waktu di Kaliurang, Pak Budi, nanti kalau saya 3 kali nggak ikut, saya dapat dispensasi ya. Saya tak ikut, tapi saya dapat dispensasi supaya saya tetap naik. Terus Pak Budi bilang, udah ikut aja, nanti kita dukung dengan doa. Nah, sejak saat itu saya juga nggak merasakan kalau saya sesek atau enggak. Yang pasti saya ikut terus, dan kendalanya yang saat ini bukan karena sakit saya, tapi karena aktivitas saya. Ketika ada satu hari kosong, mungkin karena kesibukan, malah anak-anak yang kadang mengingatkan, Mah, ayo Mah, misbah keluarga, ayo kita lakukan. Sungguh saya merasakan, puji Tuhan, luar biasa berkat Tuhan bagi keluarga kami. Mari Bapak Ibu, kita mendaftar ke Nitaskana, kita bergabung untuk bisa bertumbuh bersama. Ayo kita daftar sekarang. Mari kita daftar di sana.